Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajri Safahwari Jakaria dengan NPM 24110091 kelas APN 1. Dengan video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku dan budaya organisasi yang sudah saya pelajari, baca, dan saya analisa. Yang akan saya bahas pertama yaitu konsep dasar organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu? Dalam modul yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang artinya alat atau instrumen. Pada awalnya, organisasi hanyalah dipandang sebagai tool atau alat mekanis yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan. Pengertian organisasi dalam buku komunikasi organisasi yang ditulis oleh Dr. Arni Muhammad yaitu ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi. Menurut Shane, pada tahun 1982 mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki, otoritas, dan tanggung jawab. Dia juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan yang lainnya, dan tergantung pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengertian organisasi menurut Kohler. Pada tahun 1976, dia mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada organisasi menurut Wright. Pada tahun 1977, dia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih. Nah, untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan dari para tiga ahli tersebut adalah bahwa organisasi adalah suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Contoh organisasi pada sekolah. Di sekolah ada komponen guru, murid, dan fasilitas. Bila guru tidak dapat hadir mengajar dikarenakan sakit atau kepentingan lainnya, maka akan berdampak pada murid-muridnya yang menjadikan mereka tidak dapat belajar. Begitu juga dengan fasilitas belajar yang disediakan tidak dapat digunakan juga. Dalam buku ini juga dikatakan bahwa organisasi merupakan suatu struktur hubungan manusia. Struktur ini didesain oleh manusia, oleh karena itu tidak akan sempurna. Namun pada buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi edisi 3 yang ditulis oleh Prof. Dr. Faizal Rifai MBA dan Dr. Dedi Mulyadi MSI, bahwa organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya 2 orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Di buku ini juga ditulis bahwa organisasi perlu adanya manusia karena manusia adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuk dari organisasi tersebut. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awalan dari perilaku organisasi. Selanjutnya ada elemen organisasi. Masih di dalam buku Komunikasi Organisasi, di buku tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa elemen organisasi. Di dalam organisasi ini sangat bervariasi, ada yang sangat sederhana dan ada pula yang sangat kompleks. Elemen organisasi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Elemen tersebut yaitu, yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipan di dalam suatu organisasi. Struktur sosial menurut David Scott 1981 adalah dapat dipisahkan menjadi 2 komponen, yaitu struktur normatif dan struktur tingkah laku. Struktur normatif mencakup nilai, norma, dan peranan yang diharapkan. Nilai adalah kriteria yang digunakan dalam memilih tujuan tingkah laku, sedangkan norma adalah aturan umum mengenai tingkah laku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengejar tujuan. Komponen yang kedua adalah struktur tingkah laku. Komponen ini berfokus kepada tingkah laku yang dilakukan dan bukan pada resep bertingkah laku. Tingkah laku yang diperlihatkan manusia dalam organisasi ini mempunyai karakteristik umum yang merupakan pola atau jaringan tingkah laku. Struktur normatif dan struktur tingkah laku dari kelompok tidaklah dapat dipisahkan secara jelas dan tidak pula identik.
tetapi berbeda tingkatnya dan saling berhubungan. Tingkah laku membentuk norma-norma sebagaimana halnya norma membentuk tingkah laku. Yang kedua ada partisipan. Partisipan organisasi adalah individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi. Semua individu berpartisipasi lebih daripada suatu organisasi dan keterlibatannya pada masing-masing organisasi tersebut sangat bervariasi. Contohnya, seorang karyawan pada suatu perusahaan adalah anggota organisasi dari perkumpulan perusahaannya, juga anggota kelompok dari perkumpulan agamanya, juga anggota dari masyarakat dan juga organisasi lainnya. Sifat kepribadian dari seseorang partisipan organisasi juga akan bervariasi dari satu organisasi kepada organisasi lainnya, bergantung pada tipe dan peranannya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada tujuan. Konsep tujuan organisasi adalah yang paling penting dan sangat kontroversial dalam mempelajari organisasi. Ahli analisis mengatakan bahwa tujuan sangat diperlukan dalam memahami organisasi. Yang lainnya dipertanyakan, apakah tujuan membentuk suatu fungsi lain daripada membenarkan tindakan yang lalu? Kemudian ahli tingkah laku menjelaskan bahwa hanya individu-individu yang mempunyai tujuan, organisasi tidak. Bagi kebanyakan analis, tujuan merupakan suatu titik sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi. Tujuan dibatasi sebagai suatu konsepsi akhir yang diingini atau kondisi yang partisipan usahakan mempengaruhinya melalui penampilan aktivitas tugas-tugas mereka. Yang keempat ada teknologi. Yang dimaksud teknologi adalah penggunaan mesin-mesin atau perlengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan. Yang kelima ada lingkungan. Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan, dan lingkungan sosial terhadap mana organisasi tersebut harus menyesuaikan diri. Tidak ada organisasi yang sanggup mencukupi kepentingan dirinya sendiri. Semuanya bergantung pada lingkungan sistem yang lebih besar untuk terus hidup. Parkon Scott 1981 mengatakan bahwa telah memberikan perhatian terhadap pentingnya hubungan antara tujuan organisasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Suatu organisasi mungkin mengharapkan dukungan sosial bagi aktivitasnya untuk merefleksikan nilai-nilai masyarakat pada fungsinya. Selanjutnya ada karakteristik organisasi. Tiap organisasi mempunyai elemen yang umum juga mempunyai karakteristik yang umum. Di antara karakteristik tersebut adalah bersifat dinamis, memerlukan informasi, mempunyai tujuan dan struktur. Yang pertama ada dinamis. Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus mengalami perubahan karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya yang selalu berubah tersebut. Sifat dinamis ini pertama kali disebabkan karena adanya perubahan ekonomi dalam lingkungannya. Yang kedua, ada memerlukan informasi. Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa informasi, organisasi tidak dapat jalan. Dengan adanya informasi, bahan mentah dapat diolah menjadi hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk mendapatkan informasi adalah melalui proses komunikasi. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Organisasi merupakan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tentu saja, tujuan suatu organisasi dengan organisasi lainnya sangat bervariasi. Misalnya, tujuan organisasi pendidikan adalah mendidik anak-anak atau pemuda agar menjadi manusia seutuhnya. Yang keempat ada terstruktur. Tiap organisasi mempunyai satu struktur. Beberapa dari organisasi mempunyai batas yang tajam, struktur yang kompleks, sedangkan yang lainnya mempunyai batas yang agak longgar dan strukturnya yang sederhana. Struktur menjadikan organisasi melakukan prosedur kerja dan mengkhususkan tugas yang berhubungan dengan proses produksi. Tiap organisasi mempunyai sumber daya manusia. Manusialah yang mengelola organisasi, yang mengerjakan tugas-tugas organisasi, dan manusia juga lah yang memberikan pengetahuan yang organisasi gunakan untuk bertumbuh dan berkembang. Hal lain yang perlu juga dipunyai oleh organisasi adalah lingkungan. Lingkungan mungkin berupa alam sekitar, tekanan politik, ekonomi, dan teknologi. Hal terakhir yang dipunyai organisasi adalah energi. Seperti halnya manusia, organisasi juga memerlukan energi yang memungkinkan untuk berfungsi secara efektif.
Selanjutnya ada fungsi organisasi. Organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, ada memenuhi kebutuhan pokok organisasi. Setiap organisasi mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka kelangsungan hidup organisasi tersebut. Misalnya, ada tempat untuk beroperasinya organisasi tersebut, lalu ada biaya atau modal untuk biaya pekerja, lalu ada fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Kebanyakan organisasi bekerja dengan bermacam-macam standar etis tertentu. Yang ketiga, ada memproduksi barang. Fungsi utama dari organisasi adalah memproduksi barang atau orang sesuai dengan jenis organisasinya. Semua organisasi mempunyai produk masing-masing. Misalnya, organisasi pendidikan guru, produksinya adalah calon-calon guru. Yang keempat, ada mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Organisasi digerakkan oleh orang yang membimbing, mengelola, mengarahkan, dan menyebabkan pertumbuhan organisasi. Orang yang memberikan ide-ide baru, program baru, dan arah yang baru. Menurut Hun 1979, kebanyakan dari orang dewasa menghabiskan waktu kerjanya kira-kira 50% sampai 60% dalam organisasi sebagai anggota organisasi. Selanjutnya ada teori organisasi. Teori organisasi membantu melihat proses perkembangan komunikasi pada organisasi. Teori-teori ini mempunyai perbedaan pandangan terhadap komunikasi organisasi. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik atau struktural berasal dari dua teori. Yang pertama dari teori scientific management yang dikembangkan oleh W. Taylor 1911 yang menekankan pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya seefisien mungkin. Sejalan dengan prinsip Taylor ini, Henry Fayol 1919 mengembangkan teori yang agak lebih luas yang menekankan kepada spesialisasi pekerjaan, otoritas, kontrol, dan pendelegasian tanggung jawab. Yang kedua berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber 1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Pada teori scientific management, pengelolaan organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip kunci seperti 1. Pembagian pekerjaan 2. Otoritas dan tanggung jawab 3. Kesatuan komando yang keempat, kesatuan arah yang kelima, minat masing-masing bawahan terhadap minat umum yang keenam, pembayaran yang wajar yang ketujuh, sentralisasi yang kedelapan, mata rantai komando yang kesembilan, perintah ke-10 kesamaan, 11 stabilitas kedudukan personal yang tetap, ke-12 inisiatif, dan yang terakhir rasa kesatuan korp. Selanjutnya kita lihat pula teori birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi manusia yang distrukturkan secara ideal. Birokrasi ini dicapai melalui pembentukan aturan, struktur, dan proses dalam organisasi. Korp 1986. Kita dapat mengenal suatu organisasi yang bersifat birokrasi atau tidak berdasarkan menurut karakteristiknya. Menurut Krebs, karakteristik birokrasi tersebut adalah yang pertama, adanya aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur yang baku mengenai apa yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Yang kedua, spesialisasi peranan anggota organisasi menurut pembagian pekerjaan. Yang ketiga, hierarki otoritas organisasi secara formal. Yang keempat, pekerjaan karyawan dikualifikasikan berdasarkan kompetensi teknis dan kemampuan melakukan pekerjaan. Yang kelima, saling pertukaran dalam pekerjaan sehingga memungkinkan orang lain menggantikan pekerjaan seseorang. Yang keenam, hubungan interpersonal di antara anggota organisasi bersifat profesional dan personal. Yang ketujuh, deskripsi pekerjaan yang rinci harus diberikan kepada anggota organisasi yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang kedelapan, rasionalitas dan kemungkinan meramalkan aktivitas organisasi dan penyelesaian tujuan. Selain adanya karakteristik tertentu dari birokrasi ini, birokrasi juga mempunyai unsur yang merupakan kunci. Cat Davis Coldhaber 1986 mengemukakan adanya 4 unsur kunci dari birokrasi.
yaitu adanya spesialisasi pekerjaan yang tinggi, hierarki otoritas yang kaku, adanya aturan dan kontrol yang rinci, dan impersonality. Ahli-ahli teori klasik cenderung melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup secara relatif dalam mengejar tujuan-tujuan yang telah dinyatakan. Di bawah kondisi tersebut, organisasi dapat bekerja secara rasional dengan tingkat kepastian dan kemampuan memperkirakan. Jika organisasi sangat tergantung kepada lingkungan, maka organisasi akan terus-menerus dipengaruhi atau terganggu oleh lingkungan. Untuk mengurangi gangguan dari lingkungan, bermacam-macam mekanisme struktural yang diciptakan untuk melindungi aktivitas pokok dalam keterombang-ambingan dan ketidakpastian. Thomson, 1967. Menurut Scott Goldhaber, 1986, ada 4 yang merupakan unsur kunci dari teori organisasi klasik. Yang pertama, ada pembagian kerja. Yang kedua, hierarki, proses fungsional. Ketiga, struktur dan pengawasan yang ketat. Pembagian pekerjaan maksudnya adalah bagaimana organisasi membagi sejumlah pekerjaan terhadap tenaga kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada teori hubungan manusia atau neoklasik. Teori hubungan manusia menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi sosial. Manusia sebagai anggota organisasi berperan aktif dalam menentukan peran perilaku mereka. Tanpa keberadaan manusia, organisasi tidak dapat berfungsi. Nah, teori ini muncul sebagai alternatif yang kuat terhadap teori klasik, terutama berkat penelitian yang dilakukan oleh Mayo, Roetlis-Herger, dan Dixon dalam studi Hawthorne. Studi ini dilakukan di pabrik Western Electric di Cicero, Illinois antara tahun 1925 sampai 1932 dan awalnya berfokus pada pengaruh perubahan cahaya terhadap produktivitas pekerja. Hasil yang mengejutkan menunjukkan bahwa perubahan cahaya tidak selalu berpengaruh pada produktivitas. Justru, perhatian peneliti terhadap pekerja yang sedang diamati memberikan dampak positif, mengindikasikan bahwa pekerja cenderung berproduksi lebih baik ketika mereka merasa diperhatikan. Ini mengarah pada pemahaman bahwa faktor sosial sangatlah berpengaruh dalam mempengaruhi kinerja. Studi lanjutan yang dimulai pada tahun 1928 mengeksplorasi perasaan pekerja terhadap diri mereka dan pekerjaan mereka, serta dampaknya pada kerjasama dalam kelompok. Melalui wawancara, pekerja dapat mendiskusikan masalah dan merasa lebih positif terhadap organisasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka. Kesimpulan dari studi Hawthorne mencakup 3 implikasi kunci. Yang pertama, ada pengaruh peneliti. Komunikasi manusia berpengaruh terhadap tingkah laku anggota organisasi. Yang kedua, ada komunikasi upward atau interaksi positif antara pekerja dan atasan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, ada norma sosial. Adanya norma-norma sosial di antara pekerja menunjukkan pentingnya saluran komunikasi informal dalam organisasi. Studi ini menantang teori klasik yang tidak mempertimbangkan faktor sosial dalam kinerja organisasi, menjadikan teori hubungan manusia sebagai perspektif yang lebih holistik dalam memahami dinamika organisasi. Selanjutnya ada teori modern. Teori ini diambil dari makalah yang dibuat oleh Esari dari Web Universitas Teknologi Surabaya. Teori modern menganggap organisasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup. Nah, ada poin-poin utama dari teori modern ini. Yang pertama, ada sistem terbuka. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan yang mempengaruhi operasional dan keberlangsungannya. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan adalah kunci untuk bertahan. Selanjutnya, yang kedua ada interaksi dengan lingkungan. Seperti tubuh manusia yang membutuhkan sumber daya dari lingkungan, organisasi juga membutuhkan input seperti energi, ide, dan bahan baku untuk memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga ada sinergi.
Dalam organisasi, gabungan anggota dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dibandingkan kontribusi individual. Contohnya, 10 lidi yang diikat menjadi satu lebih efektif dalam menyapu dibandingkan saat digunakan saat terpisah. Yang keempat, ada keseimbangan dinamis. Organisasi harus mampu menjaga keseimbangan di tengah perubahan, seperti kanvas dalam sirkus yang tetap seimbang meskipun ada beban. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang muncul. Yang kelima, ada ekuifinalitas. Dalam sistem terbuka, beberapa faktor dapat menghasilkan hasil yang sama. Pimpinan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, seperti meningkatkan laba melalui pengurangan pemborosan atau peningkatan efisiensi. Dengan pemahaman ini atau teori ini, organisasi diharapkan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan yang ada di lingkungan mereka. Selanjutnya ada teori postmodern. Teori postmodern merupakan paradigma keempat dalam klasifikasi teori organisasi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins, berkembang sejak tahun 1975 hingga saat ini. Poin-poin kunci dari teori ini adalah yang pertama, ada klasifikasi paradigma. Robbins mengelompokkan teori organisasi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori klasik, yaitu dari 1900 hingga 1930, lalu ada teori neoklasik dari 1930 hingga 1960, teori yang modern 1960 hingga 1975, dan yang terakhir ada teori postmodern dari 1975 hingga sekarang. Yang kedua ada tokoh-tokoh utama. Beberapa tokoh-tokoh penting dalam teori postmodern yaitu, yang pertama ada John Woodward, mempelajari pengaruh teknologi terhadap organisasi. Yang selanjutnya ada James D. Thompson, menyatakan organisasi sebagai sistem terbuka. Yang selanjutnya ada Joe Welch dan Paul R. Lawrence, menyampaikan konsep diferensiasi dan integrasi. Selanjutnya ada Daniel Katz dan Robert Kahn, menekankan pentingnya interaksi dalam sistem terbuka. Yang ketiga ada perspektif sosial. Teori postmodern fokus pada perspektif sosial dalam kerangka kerja sistem terbuka, di mana struktur organisasi dipandang sebagai hasil dari pertarungan politik antara koalisi dalam organisasi. Yang keempat ada sifat politikal. Organisasi dipahami sebagai arena politik di mana konflik dan koalisi berperan penting dalam pembentukan keputusan dan struktur. Yang kelima ada perbaikan birokrasi. Teori ini banyak berkontribusi pada upaya reformasi birokrasi republik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Konsep utama dari tokoh-tokoh postmodern yaitu yang pertama, ada James March dan Herbert Simon. Mereka mengembangkan konsep batas-batas kognitif terhadap rasionalitas. Mereka menentang gagasan keputusan rasional, berargumen bahwa pengambilan keputusan sering memilih alternatif yang memuaskan daripada yang optimal. Selanjutnya menekankan bahwa organisasi berfungsi berdasarkan proses pengambilan keputusan dan tujuan yang mungkin saling bertentangan. Yang kedua, ada Jeffrey Pfeffer, memperkenalkan konsep organisasi sebagai arena politik. Ia berpendapat bahwa organisasi terdiri dari koalisi dengan kepentingan berbeda, dan desain organisasi merupakan hasil perjuangan kekuasaan. Selanjutnya menekankan bahwa memahami struktur organisasi memerlukan kajian terhadap kepentingan dan pilihan mereka yang berkuasa. Yang ketiga ada David Osborne. Dalam bukunya Reinventing Government, Osborne mengusulkan transformasi fundamental dalam sistem dan organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Konsep ini berhubungan erat dengan paradigma New Public Management yang bertujuan mengurangi birokrasi dan menciptakan sistem yang lebih responsif dan wirausaha. Dengan fokus pada interaksi sosial dan dinamika kekuasaan, teori postmodern memberikan perspektif yang lebih kompleks dalam memahami organisasi dan perilakunya di lingkungan yang terus berubah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi yang dikutip dari makalah konsep dasar perilaku organisasi yang ditulis oleh Seprima Yenti pada Webscript pada buku kepemimpinan dan perilaku organisasi Feza Rifai dan Deddy Mulyadi pada tahun 2012 172. Perilaku adalah aktivitas yang ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Menurut Sondang Psiagian dalam Adam I. Indrawijaya 2009, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan, atau seorang atau sekelompok yang disebut bawahan. Joya Kelly dalam Miftah Toha 2012 nomor 9, perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem studi dari sifat organisasi seperti misalnya bagaimana pengaruh terhadap anggota-anggota sebagai individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, dan institusi-institusi yang lebih besar. Wibowo pada tahun 2014, perilaku organisasi pada hakikatnya adalah merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki sikap dan perilaku individu, kelompok dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Robbins dan Judge 2011 nomor 43 dalam Wibowo 2014 Nomor 2, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan efektivitas organisasi. Greenberg dan Baron 2003-4 dalam Wibowo 2014 nomor 2, perilaku organisasi adalah bidang yang mencari peningkatan pengetahuan dari semua aspek perilaku dalam pengaturan organisasional melalui penggunaan metode saintifik. Colquitt, Lepine, Wesson 2011 nomor 7 dalam Wibowo 2014 nomor 2, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang dicurahkan untuk memahami, menjelaskan, dan akhirnya memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Kreitner dan Kinnick 2010 nomor 5, Wibowo 2014 nomor 2, perilaku organisasi adalah bidang yang bersifat interdisiplin didedikasikan untuk memahami lebih baik dan mengelola orang di pekerjaan. McShane dan Von Glinow 2010 nomor 4 dalam Wibowo 2014 nomor 2, perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan sekitar organisasi. Perilaku organisasi adalah telaah dan penyerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang di semua jenis organisasi seperti bisnis, pemerintah, sekolah, organisasi jasa, dan yang lainnya. Apapun organisasi itu, ada kebutuhan untuk memahami perilaku organisasi. Jadi dengan demikian, perilaku organisasi yang juga dikenal nama Organization Behavior atau OB adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi memperbaiki efektivitas organisasi. Dalam buku Rifai dan Mulyadi pada tahun 2012-172, secara formal studi mengenai perilaku organisasi dimulai sekitar pada tahun 1948 hingga 1952. Perilaku organisasi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang terus berkembang guna membantu suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Mempelajari perilaku organisasi sifatnya agak abstrak. Mempelajari perilaku organisasi seringkali menghasilkan atau menemui prinsip-prinsip yang kompleks di mana penjelasan atau analisanya bersifat situasional. Pengertian perilaku organisasi untuk multidisiplin dapat digambarkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, perilaku organisasi adalah cara berpikir. Perilaku adalah aktivitas yang ada pada diri individu, kelompok, dan tingkat organisasi. Yang kedua adalah perilaku organisasi adalah multidisiplin yang mencakup teori,
metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah organisasi terdapat suatu orientasi kemanusiaan di mana terdapat perilaku, persepsi, perasaan, dan kapasitas pembelajar. Yang keempat ada perilaku organisasi berorientasi pada kinerja. Tujuan organisasi adalah meningkatkan produktivitas. Bagaimana perilaku organisasi ini dapat mencapai tujuan tersebut? Yang kelima, ada lingkungan eksternal sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku organisasi. Yang keenam, untuk mempelajari perilaku organisasi ini perlu menggunakan metode ilmiah. Karena perilaku organisasi ini sangat tergantung dari disiplin ilmu yang meliputinya. Lingkup ilmu mengenai perilaku organisasi meliputi psikologi, sosiologi, dan antropologi budaya di mana ilmu-ilmu tersebut telah memberikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip pada bidang perilaku organisasi. Namun, masing-masing ilmu pengetahuan memiliki tujuan yang berbeda dalam mempelajari perilaku organisasi dapat dilakukan dengan 3 tingkat analisis, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Dalam buku perilaku organisasi yang ditulis oleh Dr. H. Chandra-Wijaya, MPD, terdapat sejumlah alasan di antara para pakar mengapa perlu perilaku organisasi. Namun, dari semua pendapat yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perhatian pada kepentingan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam organisasi. Apabila sumber daya manusia diperhatikan pada gilirannya, akan memberikan kontribusi lebih tinggi bagi organisasi. Antara lain dikemukakan adanya 3 alasan mengapa perlu mempelajari perilaku organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Vencio yang dikutip oleh Wibowo 2013 nomor 3, yaitu A. Particle application. Dalam kenyataan real organisasi ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Dengan memahami orang lain, atasan dapat menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri sehingga pada gilirannya meningkat. Yang ketiga ada increased knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaan. Studi perilaku organisasi dapat membantu orang untuk berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja. Kemampuan berpikir kritis dapat bermanfaat dalam menganalisis baik masalah pekerjaan maupun personal. Winardi pada 2003 nomor 27-28, Edgar H. Shines, seorang psikolog keorganisasian terkenal, berpendapat bahwa semua organisasi memiliki 4 macam ciri atau karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada koordinasi upaya para individu yang bekerja sama dan mengkoordinasi upaya mental atau fisikal mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat dan yang menakjubkan. Contohnya, piramida di Mesir di tembok besar di RRC. Koordinasi upaya memperbesar kontribusi individual. Yang kedua ada tujuan umum bersama koordinasi upaya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila pihak yang telah bersatu mencapai persetujuan untuk berupaya mencapai sesuatu yang merupakan kepentingan kontribusi pada organisasi bersama. Sebuah tujuan umum bersama memberikan anggota organisasi sebuah rangsangan untuk bertindak. Yang ketiga ada pembagian kerja. Dengan jalan pembagian tugas kompleks menjadi pekerjaan yang terspesialisasi, maka suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber-sumber daya manusianya secara efisien. Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas-tugas terspesialisasi dilaksanakan berulang-ulang.
Yang keempat ada hierarki otoritas. Menurut teori organisasi tradisional, apabila ingin dicapai sesuatu hasil melalui upaya kolektif formal, harus ada orang yang diberi otoritas untuk melaksanakan kegiatan. Hal itu agar tujuan-tujuan yang diinginkan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada perilaku individu. Perbedaan individu terdapat dalam bentuk kemampuan yang termasuk kecerdasan dan karakteristik biografis seperti usia, gender, ras, dan masa jabatan yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kemampuan yang kita akui adalah bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan dalam kemampuan yang membuatnya relatif unggul atau kurang unggul dibandingkan individu lain dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Dari sudut pandang manajemen adalah mengetahui bagaimana setiap individu bisa memiliki kemampuan yang berbeda dan memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemampuan keseluruhan seseorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu ada kemampuan intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, contohnya berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Tujuan dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah yang pertama, kecerdasan angka, yaitu kemampuan melakukan aritmatika dengan cepat dan akurat. Yang kedua adalah pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami apa yang dibaca, didengar, dan hubungan antara kata-kata. Yang ketiga adalah kecepatan persepsi, kemampuan mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan visual secara cepat dan akurat. Yang keempat adalah penalaran induktif, kemampuan mengidentifikasi urutan logis dan sebuah masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Yang kelima adalah penalaran deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari sebuah argumen. Yang keenam adalah visualisasi spasial, kemampuan membayangkan bagaimana sebuah objek yang akan terlihat bila posisinya dalam ruang diubah. Yang ketujuh ada daya ingat, kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman masa lalu. Sejumlah peneliti yakin bahwa kecerdasan dapat dipahami secara lebih baik dengan membaginya ke dalam 4 subbagian. Yang pertama, ada kecerdasan kognitif, meliputi kecerdasan yang telah lama diliput oleh tes-tes kecerdasan tradisional. Yang kedua adalah kecerdasan sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk berhubungan secara efektif dengan individu lain. Yang ketiga ada kecerdasan emosional, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi. Yang keempat adalah kecerdasan kultural. Kecerdasan ini adalah kecerdasan akan kesadaran akan perbedaan lintas kultural dan kemampuan untuk berfungsi secara berhasil dalam situasi lintas kultural. Penting untuk diperhatikan bahwa penyelidikan ini terhadap multi kecerdasan atau multiple intelligence masih berada di dalam tahap awal, dan klaim yang dibuat tidak selalu sesuai dengan bukti ilmiah. Selanjutnya ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik atau physical abilities adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja dari tugas-tugas fisik. Ada faktor kekuatan, yaitu ada kekuatan dinamis, kemampuan menggunakan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus. Selanjutnya ada kekuatan tubuh, kemampuan memanfaatkan kekuatan otot menggunakan otot tubuh khususnya otot perut. Selanjutnya ada kekuatan statis, kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal. Selanjutnya ada kekuatan eksplosif, kemampuan mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Lalu ada faktor fleksibilitas. Fleksibilitas luas, kemampuan menggerakkan tubuh dan otot punggung sejauh mungkin.
Selanjutnya ada fleksibilitas dinamis, kemampuan membuat gerakan-gerakan lentur yang cepat dan berulang-ulang. Ada faktor lainnya, ada koordinasi tubuh, kemampuan mengkoordinasikan tindakan secara bersamaan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda. Selanjutnya adalah keseimbangan. Kemampuan mempertahankan keseimbangan meskipun terdapat gaya yang mengganggu keseimbangan. Yang terakhir ada stamina. Kemampuan mengerahkan upaya maksimum yang membutuhkan usaha berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan karakteristik perseorangan seperti usia, gender, ras, dan masa jabatan yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Nah, yang pertama ada usia. Pengaruh usia terhadap perputaran karyawan, semakin tua, semakin kecil kemungkinan untuk keluar dari suatu pekerjaan yang sedang dijalani. Selain itu, para pekerja yang lebih tua berkemungkinan lebih rendah untuk mengundurkan diri. Pengaruh usia terhadap ketidakhadiran. Sebagian hubungan tersebut merupakan fungsi dari apakah ketidakhadiran tersebut dapat dihindari atau tidak. Secara umum, para pekerja yang lebih tua memiliki tingkat ketidakhadiran yang dapat dihindari yang lebih rendah dibandingkan para pekerja yang lebih muda. Tetapi, tingkat ketidakhadiran yang tidak dapat dihindari lebih tinggi. Pengaruh usia terhadap produktivitas. Yang kedua ada gender. Bukti menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit jika ada perbedaan penting antara pria dan wanita yang memengaruhi kinerja mereka. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa para wanita lebih bersedia menyesuaikan diri terhadap otoritas dan pria lebih agresif serta lebih mungkin memiliki pengharapan sukses dibandingkan para wanita. Tetapi perbedaan-perbedaan tersebut kecil. Kita harus berasumsi bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas pekerjaan antara pria dan wanita. Tingkat perputaran karyawan wanita sama dengan pria. Namun penelitian terhadap ketidakhadiran secara konsisten menunjukkan bahwa wanita memiliki tingkat ketidakhadirannya yang lebih tinggi dibandingkan pria. Hal ini karena adanya tanggung jawab rumah tangga dan keluarga yang ditanggung para wanita. Yang ketiga ada ras. Ras berhubungan terhadap hasil-hasil pekerjaan seperti keputusan, pemilihan personel, evaluasi kinerja, dan diskriminasi di tempat kerja. Pertama, dalam situasi pekerjaan, terdapat sebuah kecenderungan bagi individu untuk lebih menyukai rekan-rekan dari ras mereka sendiri dalam evaluasi kinerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Kedua, terdapat sikap-sikap yang berbeda secara substansial terhadap tindakan afirmatif. Yang ketiga, adanya perlakuan yang buruk terhadap suatu ras yang dilakukan oleh ras lainnya. Yang terakhir ada masa jabatan. Jika mendefinisikan senioritas sebagai waktu pada suatu pekerjaan, maka terdapat hubungan positif antara senioritas dan produktivitas pekerjaan. Sedangkan senioritas berkaitan secara negatif terhadap ketidakhadiran. Berhubungan dengan perputaran karyawan, semakin lama seseorang berada dalam suatu pekerjaan, lebih kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri. Bukti juga menunjukkan bahwa masa jabatan dan kepuasan kerja memiliki korelasi yang positif. Untuk memahami perilaku individu dapat dilihat dari dua pendekatan yang saling bertolak belakang, yaitu yang pertama ada behaviorisme dan yang kedua ada holistik atau humanism. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang luas terhadap proses pendidikan, baik untuk kepentingan pembelajaran, pengelolaan kelas, pembimbingan, serta berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, tadi ada 3 elemen atau 3 materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, ada konsep dasar organisasi, yang kedua ada perilaku organisasi, dan yang ketiga ada perilaku individual. Nah, ketiga materi tersebut atau ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dan satu sama lainnya saling berhubungan. Nah, sekian materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.